Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sabaniatun, NIM 21531164, Prodi Pendidikan Agama Islam 4G. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam Kontemporer yang diampu oleh Ibu Dr. Emi Khalilah Harahap, MPDI. Baiklah, di sini saya ingin membahas tentang pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut Haji Abdullah Malik Karim Amrullah atau yang disebut dengan Abuya Hamka. Menurut Basari dan Abdul Wahid mengatakan bahwa pendidikan Islam kontemporer merupakan sistem yang dilakukan secara tersusun dan sistematis yang berdasarkan kepada keagamaan seperti Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad para ulama pendidikan Islam dengan berorientasikan kemajuan ilmu dan teknologi modern yang ada pada saat ini. Ada 3 aspek dasar pendidikan di suatu negara. Yang pertama yaitu keagamaan dan budaya, yang kedua cita-cita umatnya, dan yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapinya. 3 aspek ini dapat membentuk struktur ideal yang dalam pendidikan di suatu negara. Menurut Abuya Hamka, pendidikan merupakan salah satu pembentukan kepribadian seseorang menjadi baik yang diajarkan sejak dini. Kemudian selain itu, Abuya juga menyelisir pendidikan Islam kontemporer ini di sekolah-sekolah yang hanya sekolah dan pendidikan yang diterima tapi menghilangkan karakternya dan menjadikan banyak ilmu tetapi kurang dengan adabnya. Akhirnya menghasilkan anak-anak yang kurang pengetahuan, yang kurang beradab, dan juga tidak tahu tujuan hidup selanjutnya dan tidak bisa berkhidmat kepada nusa dan bangsa. Kemudian metode pendidikan menurut Abuya Hamka. Metode ini merupakan salah satu penting bagi pendidikan Islam. Kemudian menjadikan faktor pendukung bagi seorang guru dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Menurut Abuya Hamka, pendidikan pembelajaran itu berbeda, tetapi mereka saling mengiringi. Dan Abuya pun mengatakan bahwa pendidikan yaitu membentuk sikap, sedangkan kalau pembelajaran itu seperti lebih kepada ilmu dan pengetahuan yang harus dipahami. Abuya Hamka mengatakan bahwa agama Islam itu sangat memuliakan ilmu. Terbukti bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena di dalam Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dan Allah itu ingin menjauhkan manusia dari kebodohan agar manusia bisa menuju jalan yang baik dan yang benar. Sehingga metode merupakan salah satu faktor bagi para peserta didik dalam memahami pembelajaran. Kemudian dari problematika tadi, Abuya Hamka memiliki titik terang dari permasalahan tersebut, yaitu tercantum dalam buku Al-Azhar jilid 5 atau surah An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabi rabbikal bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang apa yang tersesat
siapa yang tersesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Metode ini ada 4 macam dari menurut Abuya Hamka. Yang pertama yaitu yaitu metode hikmah, yaitu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar manusia bisa menahan syahwatnya dan kemarahannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi wa ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan dipupuk dengan niat yang suci yang dilakukan oleh murid, guru dan masyarakat itu adalah salah satu kebijaksanaan dalam bersosialisasi yang baik. Yang kedua yaitu metode mau'izatul hasanah atau nasihat. Menurut Ibnu Atsir bahwasanya nasihat ini memiliki arti panjang yang bertujuan untuk menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang baik dan sehingga mendapatkan kebaikan dengan perbuatannya, dan mereka secara tidak langsung mendapatkan nasihat tentang akhlak yang terpuji. Dan metode ini itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya atau menyebarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga yaitu metode mujadalah atau diskusi. Metode ini yaitu menukar ide pribadi kita dengan orang lain agar permasalahan itu cepat terselesaikan. Akan tetapi jika ada seseorang yang tidak menerima atau tidak sama dengan berpendapat dengan kita, maka kita boleh menyanggah atau menambah dengan perkataan yang baik. Jangan sampai kita menggunakan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang kasar, karena hal itu akan membuat permasalahan itu lebih besar, bukan malah menjadi permasalahannya selesai, akan tetapi lebih rumit lagi. Maka dari itu dalam diskusi kita harus menggunakan metode yang baik dan memiliki etika dan adab dalam berdiskusi, agar dalam diskusi itu dapat cepat terselesaikan dan tidak ada masalah yang ditimbulkan lagi, dan jika tidak bisa dengan cara itu tidak bisa menyelesaikan masalah dalam diskusi, maka kita sama-sama mencari tahu secara sebaik-baik mungkin agar masalah tersebut terselesaikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode observasi. Menurut Abuya Hamka, metode ini merupakan proses pengenalan Tuhan yang diikhtiarkan, yang diusahakan oleh seseorang atau individu masing-masing. Dan Abuya Hamka ini adalah salah satu seorang ulama yang menggunakan berbagai media untuk berdakwah, berbekal dengan kekuasaan ilmunya dan keterampilannya dalam mengarang karya-karya yang banyak diminati oleh masyarakat yang lainnya. Dan Abuya Hamka ini adalah merupakan pengarang yang paling banyak tulisannya tentang agama Islam. Sekian penjelasan saya tentang pemikiran pendidikan Islam kontemporer menurut Abuya Hamka. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.